Ya, selamat pagi semua, salam. Siapa yang saudara-saudara hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus naik ke surga, Dia untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Dia, amin. Dan Dia juga tidak meninggalkan kita sendiri. Roh Kudus menyertai kita, luar biasa. Roh Kudus adalah Dia penolong, penghibur yang menolong kita. Kalau ada saudara-saudara yang merasa sendirian, sedih, sepi, ada Roh Kudus yang menyertai kita semua. Sebab itu kita bersuka cita, kita memuji Tuhan hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Siapa yang siap beribadah kepada Tuhan? Mari kita berdiri, kita akan awali dengan doa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami memperingati kenaikan-Mu ke surga dan kami percaya Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga Engkau sedang menyiapkan tempat bagi kami. Dan ketika kami datang kepadamu, Engkau sudah menyiapkan itu buat kami. Dan juga Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu ketika kami berada di dunia ini. Tetapi Engkau menyertai kami. Roh Kudus menyertai setiap kami. Sehingga ketika kami sendirian, kami tahu Engkau tetap menyertai. Bahkan tinggal dalam kehidupan kami buat selama-lamanya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan kami mau merayakannya. Kami merayakan kenaikan-Mu dengan sukacita. Dengan semangat dalam memuji Tuhan. Dengan hati yang terbuka kepada Tuhan. Sehingga ketika kami memuji Engkau, mempermuliakan nama-Mu, Engkau sendiri yang disanjung, ditinggikan dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami yang baik. Sehingga benih firman Tuhan ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau urapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Begitu juga kami semua Tuhan, jemaat yang hadir, kami percaya ada di dalam pengurapan Allah yang besar. Kami siap beribadah kepadamu, kami siap berbakti kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita. Berapa banyak yang bersuka cita saat ini? Boleh lambaikan tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Pengorbananmu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Ini kami mengucapkan syukur yang terbaik. Hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang baik. Angkat suaramu, sembah Dia yang terbaik. Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji. Hanya Kau Tuhan, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Angkat suaramu, sembah Yesus. Berikan sembah yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang mulia Yesus. Kami datang menyembah-Mu, berikan syukur yang terbaik. Dengan segenap hati kami naikkan syukur kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus, Kau yang mulia. Roh Kudus mengambillah, kami perlu Engkau Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik Tuhan. Kaulah pengharapan hidup kami Tuhan. Tiada Allah yang lain, tiada kuasa yang lain. Hanya Kau Tuhan, semuanya tentang Engkau Tuhan. Kau yang terbaik, Kau segalanya Yesus. Terima kasih, oh layak kami puja. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang besar seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian kami. Terima kasih. Engkau Yesus yang kami puja dan kami puji. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Sembah dan puji luit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Dia layak kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
sembah Engkau, kami sanjung Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Amin. setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Dia bukan hanya mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga untuk setiap kita, amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Akan ku ikut salibmu, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku, teguhkan imanku. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang
buat setiap kita, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, Hari yang terbaik. hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Sebab hari ini, Hari yang terbaik. sekali lagi katakan. Hari ini hari yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Masih bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Masih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Siapa namanya Bapak Ibu Saudara? Serukan Yesus. Hey. Sama-sama nyanyikan. God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. 'Cause Jesus, you are here. So I will live, I will not die. The resurrection power of Christ
atas segala nama. Yesus namanya, amin. Amin. Sorak-sorai yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Yesus. Haleluya. Hey. Sama-sama katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Segenap hati katakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berembudi katakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Mari sama-sama segenap hati kita katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Berembudi katakan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our Haleluya. Yang percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Boleh sorakan sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan. Kami merindukan lawatan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu
kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Kami menantikan lawatan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Tuhan, amin. Nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam
Mari jemaat Tuhan saja katakan. Kemuliaan-Mu sambil mengangkat tangan kita katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi. Kami percaya Tuhan, di mana lawatan-Mu Kau curahkan, di sana pemulihan terjadi, di sana kemenangan terjadi Tuhan. Ya Allah, mulia kerajaanmu, kerajaanmu datanglah di bumi. Amin. Yes, Lord. Rawatlah setiap kami Tuhan. Rawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Rawatlah Tuhan. Rawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Rawatlah Tuhan. Rawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, mengikuti ibadah online. Kami mau betul-betul mengingat betapa pengorbanan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau adalah Allah yang terus bekerja bahkan sampai hari ini. Dan kiranya kami Tuhan selama hidup kami mengerti tentang kehendak-Mu dan juga ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Sehingga hidup kami terus memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman yang ditaburkan menjadi benih yang bertumbuh, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati dan selalu semangat. Puji Tuhan. Hari ini kita begitu bersuka cita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya tahu sebagaimana juga di beberapa negara yang lain, kenaikan Tuhan Yesus itu tidak diakui sebagai hari libur. Dan kalau di Indonesia puji Tuhan, kita dapat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan negara menghargainya sebagai hari libur. Saudara berada di tempat yang tepat. Karena hari ini kita bukan sekedar libur biasa,
tapi kita mau betul-betul merayakan kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Saya ingat seringkali orang Kristen itu senang merayakan Natal dan Paskah. Natal, Paskah, dan selanjutnya hari-hari yang lain kalau ada orang Kristen yang suka nggak ke gereja ya paling nongol Natal dan Paskah. Tapi kalau kita lihat seringkali orang tidak menghargai hari kenaikan Yesus. Padahal kalau saya boleh ibaratkan hari kenaikan Tuhan Yesus itu seperti kita ingat ya, Gracia Poli dan Apriani itu memenangkan pertandingan bulu tangkis di Tokyo Olimpiade 2020 ya. Dan saya masih ingat ketika pertandingan dilangsungkan mereka menang, wah semua bersuka cita. Tapi buat saya pribadi yang paling membanggakan, yang paling menyentuh itu kapan? Waktu bendera Indonesia diangkat, dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Tuhan Yesus memenangkan maut, dia bangkit, dia hidup. Tapi ketika dia naik ke sorga, kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Karena kemenangannya telah dimaklumatkan, diterima oleh Tuhan. Dan ketika kita merayakan mengingat betapa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tetapi Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Yesus ditinggikan. Kita akan baca bersama ayat firman Tuhan di Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Saya mau tanya sama saudara, gak perlu nyontek, gak perlu dijawab pakai ngomong, jawab aja di dalam hati. Kalau saudara diberikan pertanyaan, apa yang engkau mau untuk dilakukan? Kalau saudara dikasih 1, diizinkan untuk meminta sebuah permintaan yang tanpa batas, kira-kira saudara mau minta apa? Saya kasih waktu kira-kira 30 detik ya untuk saudara berpikir kayaknya saya mau apa ya. Jangan nyontek ya saudara karena mungkin kerinduan saudara dengan kerinduan orang di sebelah saudara berbeda. Apa yang saudara mau ketika ada sebuah izin untuk meminta sebuah permintaan dan apapun yang kau mau bisa dikabulkan. Ada seorang arkeolog dengan 2 asisten yang sedang melakukan eksplorasi di daerah pegunungan. Ketika mereka sedang beristirahat, tanpa sadar mereka menemukan sebuah lampu kuno. Dan ketika dilihat, wah lampunya kok kayak lampu Aladin ya. Akhirnya salah satu dari asisten arkeolog ini menggosok lampunya dan keluar jin. Ini cerita ya saudara, kita nggak percaya ada jin, tapi ini ceritanya ada jin yang keluar dan tanya sama asistennya. Kamu mau minta apa? Saya akan kasih kamu. Waduh asistennya seneng banget. Dan akhirnya dia bilang gini, Jin saya mau ke Kapadokia because it's my dream Jin katanya. Dan akhirnya si Jin ini bilang oke, kamu mau ke Kapadokia saya terbangkan. Saat ini juga dia ke Kapadokia. Hilanglah asisten yang pertama. Lalu Jin melirik ke asisten yang kedua, kamu mau apa? Si asistennya curhat, Jin kemarin tuh saya ikut war.
Saya mau nonton konser Coldplay. Ada di sini yang kalah war? Sekarang lagi ada nih konsernya Jin. Boleh nggak? Saya bisa diterbangkan untuk ikut konser Coldplay. Jin bilang, oke, kalau misalkan mau itu saya akan terbangkan kamu, dan tring, saat itu juga asisten yang kedua pergi menonton konsernya Coldplay. Kemudian si Jin ini ngelihat, oh ada tinggal satu nih, si arkeolog. Jadi dia nanya sama arkeolognya, arkeolog, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Kira-kira apa yang dia minta? Arkeolognya bilang, pulangkan 2 asisten saya. Karena sebenarnya mereka tuh lagi kerja, malah enak-enak mau pergi jalan-jalan. Dan tring, saat itu juga Jin mendatangkan 2 asisten kembali lagi bersama Pak arkeolog tersebut. Tentu sekali lagi ini jokes ya. Tetapi saya mau menunjukkan, kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau saudara diminta untuk meminta apapun dan akan terlaksana, kira-kira apa yang saudara minta? Apakah permintaan saudara itu permintaan yang egois seperti si arkeolog tadi? Dia tidak bisa lihat orang senang, dia minta asistennya kembali lagi. Dan dia meminta sesuatu yang sangat sempit. Padahal kalau ditanya dia bisa meminta apapun ya, misalkan contoh. Saya mau minta, saya menemukan kerangka dinosaur atau apapun lah. Tapi dia meminta permintaan yang sempit dan egois. Seringkali mungkin kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan, permintaan kita itu sempit dan egois. Dan inilah yang kita lihat di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang pertama ayat yang ke-6 tadi. Kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan sama murid-muridnya? Di ayat yang ketiga, Kisah Rasul 1, dikatakan kepada mereka, ini murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tentu murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melihat Yesus disalib, mungkin hatinya hancur, ada yang pulang ke jalan Emmaus. Tetapi ketika Yesus dibangkitkan, harapan mereka tumbuh kembali. Ketika Yesus dibangkitkan, apalagi menampakkan diri, mereka yang tidak percaya jadi percaya. Dan Tuhan Yesus bilang di sini, dia selama 40 hari terus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, mengajar mereka, menunjukkan bahwa dia hidup, dan dia mengajar tentang kerajaan Allah. Buat murid-murid Tuhan Yesus, pasti mereka sudah menyadari, wah ternyata guru yang saya ikuti selama ini betul adalah Tuhan, betul adalah Allah. Dan ketika mereka berkumpul di ayat yang ke-6, bertanyalah murid-muridnya itu, Tuhan maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini pertanyaan yang wajar saudara, karena orang Israel itu terjajah. Kira-kira selama 6 abad sebelum Yesus lahir, mereka mengalami penjajahan Babel, penjajahan Asyur, pindah ke tangan orang Persia, pindah ke orang tangan Yunani, pindah lagi ke tangan orang Romawi. Dan mereka itu ditindas, mereka terjajah. Karena itulah ketika mereka melihat Yesus sebagai pembebas, mereka bilang, Tuhan maukah pada masa ini engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus tuh mau bilang gini, yang kamu minta itu gak sesuai dengan kehendakku. Karena pemulihan yang Yesus bawa itu tidak bersifat politik dan bukan hanya terbatas kepada bangsa Israel. Karena Tuhan Yesus datang itu untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah. Ketika Yesus datang, kerajaan Allah menjadi dapat dimengerti lewat kehidupannya. Dan apakah kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berkaca pada pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus tadi,
yang meminta Tuhan ketika engkau menang, apakah engkau akan membuat bangsa Israel terbebas? Artinya dia memikirkan keberadaannya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, kebutuhannya sendiri. Hari ini saudara, saya mau bertanya sama saudara. Ketika saudara menyembah Tuhan Yesus yang mati, yang bangkit dan naik ke sorga. Ketika engkau berdoa, minta sama Tuhan sesuatu. Apakah permintaanmu itu permintaan yang egois dan permintaan yang sempit? Misalkan saudara berdoa, Tuhan berkati saya, lipat gandakan usaha pendapatan saya, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan halaukan badai dalam hidup saya, Tuhan bangkitkan semangat saya yang patah. Apakah itu doa-doa yang salah? Saya rasa itu adalah doa-doa yang egois dan sangat sempit. Karena kalau saudara pikirkan, Tuhan Yesus sebetulnya tidak usah mati hanya untuk memberkati saudara. Waktu Yesus hidup, dia belum mati, belum bangkit, belum naik ke sorga. Dia sudah melakukan pelayanan itu. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan, dia bisa menghalaukan badai, dia bisa membangkitkan orang mati. Dan kalau saudara hanya berpikir bahwa kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus hanya untuk memenuhi permintaan saudara yang bersifat terbatas dan egois, artinya hanya berhubungan dengan makan dan minum, saudara punya pemikiran yang salah. Kita itu betul sekali orang egois, sampai saya tahu ada sepasang suami istri yang kerjaannya tuh sebel banget sama tetangganya. Karena dia lihat tetangganya lebih daripada dirinya. Ketika ditanya pertanyaan yang tadi, kali ini yang nanya malaikat, kamu mau minta apa? Tapi ada syaratnya. Yang kamu minta, saya akan kalikan 2 kepada tetanggamu. Dan akhirnya suami istri ini berpikir keras. Dia bilang kalau saya minta mobil, 1 dia dapat 2. Kalau saya minta rumah 1, berarti dia dapat 2. Kalau saya minta uang 100 juta, berarti dia dapat 200 juta. Setelah berpikir keras, karena dia kesel sama tetangganya nih, karena tetangganya menurut dia suka pamer. Dia akhirnya bilang sama malaikat, malaikat butakanlah mataku sebelah. Sehingga tetangganya dibutakan dua-duanya. Betapa egoisnya seringkali permintaan kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan jelas Yesus dia mati, bangkit dan naik ke sorga. Bukan sekedar mau memenuhi hal-hal yang bersifat jasmani dalam hidup saudara. Tapi terlebih lagi Tuhan rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan engkau. Tuhan rindu saudara mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia rindu bahwa dirinya ditinggikan di dalam kehidupan saudara. Kalau saya baca di dalam firman Tuhan, Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang keempat, firman Tuhan berkata, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara bicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus, Sang Mesias adalah nama yang diberikan jauh lebih tinggi daripada nama-nama yang lain. Dan Tuhan bilang, di dalam namanya semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Sekali lagi kalau kita melihat Kristus di dalam diri kita, seharusnya yang kita inginkan bukan yang bersifat terbatas dan egois. Karena Allah
yang segala maha. Alkitab menuliskan dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah gambar dari wujud Allah. Yesus yang maha mulia, dia tidak pernah egois. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, tapi dia rela turun, merendahkan dirinya, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan karena perbuatannya itulah Allah meninggikan dia. Dan dicatatkan di dalam kitab Ibrani, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Kata ia duduk di sebelah kanan yang maha besar atau Allah Bapa ini penting saudara. Jangan sampai kita salah berpikir, oh berarti nanti kalau kita lihat Tuhan ada 3. Allah Bapa di tengah, Allah Anak, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, Allah Roh Kudus di sebelah kirinya. Saya pernah lihat seringkali ini diterjemahkan secara salah. Sampai satu kali saya datang ke sebuah gereja, di depan mimbar ada 3 kursi. Saya pikir 1 buat WL, 1 buat pembicara, 1 buat koordinator. Ternyata kursinya dikosongkan. Dan waktu saya tanya, itu kursi kosong buat apa? Oh biarkan Allah bertahta ketika ibadah dilangsungkan. Allah kita itu esa, 1, 3 pribadi tapi 1 kesatuan. Dan karena itu ketika Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa bukan berarti Allahnya ada 3. Kata duduk di sebelah kanan itu punya makna kiasan saudara. Sama seperti kalau kita bilang panjang tangan. Oh dia anak yang panjang tangan. Bukan berarti tangannya panjang tapi dia suka mencuri. Oh dia orang yang suka cuci tangan bukan yang bersih. Tapi dia orang yang gak suka ikut campur. Oh kalau mau buat perjanjian lakukan di bawah tangan. Padahal ngelakuinnya di atas meja. Itu artinya perjanjian yang tidak resmi. Karena itu Yesus duduk di sebelah kanan artinya Yesus diberikan otoritas. Dia memiliki otoritas. Dia adalah Allah yang memiliki kekuasaan. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Yesus ketika dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia dimuliakan, dia ditinggikan. Dan mungkin kita bertanya, apa sih yang Yesus lakukan waktu dia naik ke sorga? Apa Yesus hanya diam? Apa Yesus hanya ongkang-ongkang kaki? Atau apa yang dia lakukan? Saya melihat ada 3 hal yang Yesus tidaknya lakukan ketika Yesus ditinggikan. Yang pertama, Yesus yang ditinggikan itu dia memperlengkapi kita untuk bersaksi. Yohanes 16 ayat 5 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, kita baca bersama adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Terjemahan lain dalam bahasa Inggris bilang it is best. Yang paling bagus kalau saya pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya teringat ada seorang pelukis yang punya menggambar sebuah lukisan mahakarya yang indah. Dia begitu mencurahkan seluruh hidupnya ke karya lukis ini. Dan begitu jadi banyak orang yang kagum. Lukisan ini dibawa ke kota-kota yang lain didisplay. Semua orang mengaguminya. Dan sayangnya ketika dia telah selesai membuat lukisan ini, si pelukis ini jadi tidak suka melukis lagi. Karena buat dia, udahlah, udah ada mahakarya yang indah. Dia hanya mengagumi mahakaryanya. Dia sudah lama tidak lagi ambil alat gambar, alat lukis. Dan sampai satu kali, guru dari si pelukis ini mengambil koas berisi cat warna merah. Dan lukisan yang ada itu, dia sibakkan si cat warna merah itu. Pelukisnya kaget dan dia bertanya, kenapa? Bukannya ini sesuatu yang baik? Lalu sang guru bilang,
saya perhatiin setelah kamu lukis yang ini, kamu itu udah gak pernah berkaya lagi. Karena itu walaupun lukisan ini baik, ada lebih baik kalau kamu udah gak punya lukisan ini lagi. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tentu kita pikir, kalau Tuhan Yesus masih ada sampai hari ini, luar biasa. Saya kalau punya masalah tinggal datang sama Tuhan Yesus, ngobrol berjam-jam, ngopi. Kalau saya lagi kesulitan datang sama Tuhan Yesus, minta didoakan. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Kalau kita lihat di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, waktu ada Tuhan Yesus, mereka jadi murid-murid yang terlena. Waktu Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus dan murid-muridnya? Apakah mereka membela Yesus? Tidak. Mereka malah kabur, mereka lari. Mereka membiarkan Yesus ditangkap dan Yesus menjawab pertanyaan dari petinggi-petinggi seorang diri. Tapi ketika Yesus naik ke sorga, dia menurunkan Roh Kudusnya. Ada perubahan yang begitu besar di dalam kehidupan murid-murid. Petrus yang pengecut berubah, dia berkhotbah sehingga setidaknya 3.000 orang dibaptis dan diselamatkan. Kalau hari ini saudara merasa, jauh. Gak ada Tuhan Yesus, kalau aja saya dulu tinggal di zaman Yesus pasti saya bisa lebih beriman, lebih bisa percaya, lebih bisa bergerak. Tetapi Yesus bilang, adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab ketika Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus itu ada tinggal di dalam kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, ingat baik-baik bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudusnya dan Roh Kudus itu ada bersedia untuk menjamah saudara. Karena itu mari buka hati kita. Jangan lagi merasa, Roh Kudus itu dikirimkan hanya untuk beberapa orang. Tidak. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Roh Kudus diturunkan sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa dilawat, dijamah Roh Kudus. Maukah kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus? Yang mau boleh angkat tangan. Jangan lupa saudara, Roh Kudus memperlengkapimu bukan untuk jadi sakti, tapi untuk jadi saksi. Sekali lagi, bukan untuk jadi sakti, tapi jadi saksi. Seringkali ada orang yang mikir, saya pengen ya dipenuhi Roh Kudus. Saya rindu nanti sapu tangan saya bisa menyembuhkan orang sakit. Bayangan saya bisa membangkitkan orang yang meninggal. Apakah itu yang kita mau? Kalau mujizat-mujizat yang kita rindukan dan bukan bagaimana orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rasa kita menyalahgunakan Roh Kudus dalam diri kita. Karena itu kalau saudara rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan punya target yang sempit dan terbatas. Hanya untuk me, myself, and I. Saya. Tapi Yesus ditinggikan, dia mau mencurahkan Roh Kudusnya buat kita untuk memperlengkapi kita bersaksi. Belajar bersaksi, jangan takut, percaya apa yang kita saksikan. Yesus adalah Raja di atas segala raja, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Yesus ditinggikan dan apa yang dia lakukan sekarang. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Ditunjukkan bahwa Yesus yang ditinggikan kini membela kita dari dakwaan. Karena itu ia juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa dosa, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada malaikat
daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi beberapa kota di Amerika untuk survei Museum Alkitab di The Journey yang akan kita buat. Dan ketika melintasi jalan tol saya lihat ada papan pengumuman besar. Need lawyer, tanda tanya, membutuhkan pengacara. Terus ada tulisannya, only pay if win, hanya bayar waktu menang. Saya pikir kenapa ya banyak banget billboard seperti ini. Jadi saya tanya rekan hamba Tuhan yang ada di sana, kok ada yang kayak gini ya? Enak banget gak usah bayar, kalau menang baru bayar. Dia bilang wah kalau menang tuh duitnya dapetnya gede banget. Bahkan dia bilang kalau kamu mau jadi orang kaya di Amerika jadilah pengacara. Karena pengacara yang sangat baik itu mahal harganya. Saya tahu seringkali kita ada misalkan permasalahan dengan orang. Terus mau dibawa ke ranah hukum. Akhirnya jadi nggak jadi, diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Seringkali bukan karena kasih saudara. Karena kita tahu bayar pengacara itu mahal harganya. Jadi ada orang yang bilang gini, kalau udah kena pengacara menang jadi arang, kalah jadi abu. Lebih baik gak usah pakai pengacara. Tahukah saudara bahwa pengacara itu ada beberapa yang dibayar per jam. Ya, walaupun tidak ada di pengadilan lagi siapin dokumen, dia tetap dibayar per jam. Dan kita ketika kita hidup di dunia, kita ini sedang didakwa oleh iblis. Kapan iblis mendakwa? Wahyu 12 ayat 10 bilang, iblis mendakwa kita siang dan malam. Di hadapan Tuhan, saudara itu dipersalah-salahkan loh. Dan memang kalau boleh jujur kadang kita salah, betul ya? Allah yang maha kudus dan kita yang berdosa diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah artinya firman Tuhan bilang Yesus adalah pengantara. Dia adalah imam di hadapan Allah. Kalau kita lihat imam di perjanjian lama tugasnya itu berdoa minta ampun buat orang-orang Israel. Tetapi dia sendiri pun berdosa, karena itu dia harus bawa korban bakaran untuk menyucikan dirinya, baru dia bisa berdoa untuk minta pengampunan dosa buat semua orang Israel. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus pengantara kita berbeda dengan imam-imam yang lain. Karena Yesus dialah sendiri sang korban. Darah anak domba tercurah, sehingga ketika iblis mendakwa, Yesus menjawab, darahku telah menyucikannya. Ketika kita didakwa, kita dikatakan bersalah, Yesus bilang orang yang sudah ada di dalam Yesus dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kalau kita menerima Tuhan Yesus kita dibenarkan. Dan itulah yang membuat kita memiliki kepercayaan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu kalau orang berdosa masuk dalam hadirat Tuhan itu akan terbakar. Sama seperti kalau ada materi-materi yang tidak murni dimasukkan ke perapian langsung terbakar. Bagaimana dong caranya kita? Orang yang tentu masih berdosa ini bisa akhirnya bertemu dengan Tuhan. Jawabannya adalah di dalam Kristus. Kita menghampiri tahta Tuhan karena Tuhan Yesus telah mati buat kita, telah bangkit buat kita, dan dia naik ke sorga untuk membela kita dari dakwaan iblis. Karena itu saudara saya mau bilang, kalau saudara merasa, duh saya masih berdosa, tapi saudara sudah terima Tuhan Yesus, dan saudara betul-betul bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan hidup dalam saya rindu untuk menyenangkan Tuhan. Dan saudara membiarkan Tuhan Yesus hidup dalam diri kita, percayalah di mata Allah dia melihat Tuhan Yesus karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus.
Jangan lagi takut akan dakwaan iblis. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang setia membela kita. Amin. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Yesus lakukan setelah dia ditinggikan? Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengantarkannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemarin ini kita diberkati. Ada seorang profesor doktor yang pinter sekali, ahli bedah otak datang ke gereja kita. Ada beberapa yang saya tahu hadir dan beliau menjelaskan ya bagaimana tentang otak, begitu rumit, ada video yang ditunjukkan. Profesor Dr. Eka dari Siloam ya. Dan saya mendengarkan penjelasannya dan ada satu hal yang menarik. Di akhir pembicaraan, moderator dari Profesor Eka ini Dokter Agung ya, salah satu dokter yang juga melayani di sini. Dokter Agung ternyata memperhatikan psikologi ya, jadi ahli psikologi, psikologi atau psikiater, yang penting di internal gitu ya. Dan si Dokter Eka ini, Profesor Eka ini cerita, wah pernah ada tuh pasien datang ke tempat saya, minta di MRI, di scan otak. Karena setiap hari mengalami pusing yang tidak tertahankan. Saudara tahu waktu di scan otaknya ditemukan apa? Tidak ditemukan apa-apa. Tapi pusing setiap hari. Kenapa? Karena dia adalah orang yang suka khawatir, suka gelisah. Profesor doktor juga bilang bahwa suka ada nih kasus-kasus, bahkan sering dia bilang, yang di otaknya nggak ada apa-apanya sebetulnya, nggak ada penyumbatan, nggak ada tumor, nggak ada apapun. Tapi mengalami pusing yang luar biasa, nggak bisa tidur, ketakutan dan lain-lain. Kenapa? Saya rasa karena ada yang kita sebut sebagai gelisah. Karena itulah di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu. Katakan ke kanan kirinya, jangan gelisah. Walaupun ada masalah dalam hidupmu, jangan gelisah. Walaupun belum dapat jodoh, bilang jangan gelisah. Walaupun mungkin usaha lagi susah, bilang jangan gelisah. Karena firman Tuhan bilang, apakah kekhawatiran akan menambahkan barang sedikit di dalam kehidupanmu? Tidak. Saya juga masih belajar, seringkali kalau kita melihat keadaan dunia, mudah untuk kita jadi gelisah. Karena itulah Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat dan aku sedang menyediakannya di sana. Di dunia ini fana saudara. Kalau saudara bisa melihat, berfokus pada rumah Bapa yang Yesus sedang sediakan, apapun masalah di dunia, rasanya tidak jadi seberat itu, amin. Tapi kalau saudara fokus terus dengan rumah yang ada di dunia, saya rasa mudah untuk kita jadi gelisah. Ingat bahwa Yesus meninggalkan kita bukan untuk selama-lamanya. Dia hanya pergi untuk sementara. Saya tahu ada lagunya, udah lagu lama. Aku hanya pergi untuk asik. Pada tahu ya? Bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Yesus akan kembali. Yesus pasti kembali. Karena firman Tuhan bilang, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kalau saudara lagi punya masalah, hatimu gelisah, katakan ini, Yesus akan datang kembali. Kalau saudara punya banyak permasalahan, ingat, Yesus akan datang kembali.
Dan rumah yang dia sedang sediakan itu jauh lebih indah daripada rumah kita di dunia ini. Lagi pula bukan surga sebetulnya yang kita idam-idamkan. Tapi ketika Yesus ada di rumah Bapa, kita ikut masuk ke dalam rumah Bapa. Kita menikmati persekutuan yang begitu indah. Saya ingat waktu saya ngekos, mungkin fasilitasnya lebih baik. Mungkin makanannya bisa belanja sendiri lebih enak. Tapi di dalam hati rasanya kosong. Karena biasa kalau pulang ke rumah ada orang tua yang menyapa. Ada papi, mami yang ngajak ngobrol, yang memperhatikan. Tapi di kos-kosan cuman sendirian. Karena itu saya suka merindukan rumah Bapa di dunia. Kalau engkau merasa kosong, hampa, sepi di dalam hidupmu, jangan putus asa. Jangan gelisah, jangan kecewa. Sebab Tuhan Yesus akan datang dan Dia akan menjemput saudara. Amin. Yang saudara perlu lakukan, yang terakhir adalah saudara harus mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kalau saudara rindu untuk merasakan kuasa Yesus yang ditinggikan, ada ayat yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian di Markus 16 ayat 19, kepada mereka terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Seringkali kalau kita hidup pengen merasakan kuasa Tuhan, kita cenderung diam, kita cenderung pasif. Kita ingat tadi ayat yang pertama kita baca, ketika Yesus naik ke sorga, mereka melihat langit yang terbuka. Dan tanpa sadar di sebelah mereka ada malaikat yang tanya, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit?" Kalau terjemahan sekarang, "Hai orang Galilea, ngapain kamu bengong? Ngapain kamu ngelihat ke atas?" Seringkali ketika kita menunggu kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, kita cenderung diam, pasif. Padahal di dalam Markus dikatakan, kalau engkau mau Allah turut bekerja di dalam hidupmu, meneguhkan firman, memberikan tanda yang menyertai, engkau harus pergi memberitakan Injil. Engkau harus pergi memberitakan Injil. Kalau kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus mau lakukan, Dia mau kerajaan Allah itu dinyatakan sebagaimana di sorga terjadi juga di bumi. Yang Yesus inginkan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani saudara, pemenuhan hal-hal yang saudara inginkan yang bersifat fana dan terbatas. Tetapi yang Yesus inginkan adalah kerajaan Allah diberitakan di bumi ini. Dan bagaimana agar orang-orang mengalami kerajaan Allah? Bagaimana agar saudara dengan mata kepala sendiri mengalami kuasa Yesus yang ditinggikan? Tidak ada cara yang lain yang saudara dapat lakukan kecuali saudara hidup meninggikan Tuhan. Karena ketika Tuhan ditinggikan, kuasanya dicurahkan, Roh Kudusnya turun agar kita diberkati menjadi saksi Kristus. Hari ini kalau saudara merayakan kenaikan Tuhan ke sorga, mari kita berhenti hanya untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya dunia. Tapi mari kita meninggikan Tuhan dalam hidup kita. Caranya adalah beritakanlah Injil kepada semua orang yang kita kenal. Berdoa bagi mereka. Ketika kita berdoa bagi mereka, maka mereka akan disembuhkan. Kalau ada orang yang berbeban berat, kita doakan mereka dan mereka akan dilepaskan. Dan dengan demikian kita mengalami kuasa Allah, firman Tuhan diteguhkan dalam diri kita, Yesus ditinggikan dan kemuliaannya dinyatakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan satu lagu, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke sorga.
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratku. Katakan Allah Roh Kudus, minta jamahlah hati kami ya Tuhan. Jamahlah kami, ubahkan kami dengan urapan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saudara, memang benar Yesus lahir untuk saudara. Yesus mati untuk saudara. Yesus bangkit untuk saudara. Yesus naik ke sorga pun untuk nantinya menjemput saudara. Tapi apakah itu yang mau hanya kita lakukan? Hanya untuk saya, Yesus untuk saya, Yesus untuk saya. Ya betul, Yesus mengasihimu. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah ketika engkau merayakan Yesus yang luar biasa, permintaanmu hanyalah permintaan yang egois dan terbatas. Permintaan yang hanya bersifat tubuh, permintaan yang terfokus pada diri kita. Ataukah kita mau ketika kita menyembah Tuhan, kita mengerti bahwa kita diperlengkapi untuk berkarya bagi Tuhan. Tuhan membela kita dari dakwaan agar kita hidup dekat sama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan jemput kita sehingga kita punya fokus yang benar dalam hidup. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Ataukah kita masih seperti murid Tuhan Yesus yang seringkali salah kaprah. Yesus ingin menyelamatkan dunia. Mereka masih tanya, Yesus, kapan engkau mau memulihkan Israel? Fokusnya hanya kecil, hanya egois. Mari kita minta Roh Kudus menjamah hati kita. Sehingga betul bukan lagi yang kita tanya, apa yang Yesus sudah lakukan buat saya. Tapi kita tanya, apa yang saya sudah lakukan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari firman-Nya jelas mengatakan,
Ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Ketika kita memberitakan Injil kepada semua orang yang kita kenal, yang kita temui, Tuhan turut bekerja. Dia meneguhkan firman-Nya. Dia memberikan tanda-tanda yang ajaib. Bukan untuk kita jadi sakti, tapi biar kita menjadi saksi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita lebih hidup meninggikan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah ditinggikan, Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Mari kita hidup meninggikan Dia, sehingga seluruh hidup kita, Roh Kudus memenuhi kita, mengubahkan kita, sehingga kita hidup untuk Tuhan dan menyenangkan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang naik ke sorga, Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau duduk bukan berarti Engkau tidak bekerja, tetapi Engkau terus bekerja Tuhan. Dan sama seperti bagaimana Engkau terus bekerja, kami juga mau terus melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Selama kami masih ada di dunia Tuhan, kiranya kami rindu untuk mengalami kuasa Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dengan cara kami memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Roh Kudus telah turun menjamah hidup kami. Sehingga ketika kami memberitakan Injil, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak selesai dengan kami, tapi terus Engkau berdoa buat kami menjadi pengantara kami. Sehingga di dalam kehidupan kami terus dibenarkan, kami terus ditemukan berkenan di hadapan Engkau. Dan kiranya ya Bapa, hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu setelah selesai berbicara, materaikan firman-Mu, dengungkan suara-Mu terus dalam hati setiap anak-anak-Mu. Sehingga firman Tuhan yang ditabur benar-benar dilakukan. Bukan hanya didengar, sehingga ketika kami melakukan firman, Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kotak persembahan sudah disiapkan di depan pintu keluar, atau Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer melalui mesin EDC atau scan yang tertera pada barcode di depan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online, Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening yang tertera pada layar. Kita akan menyaksikan Bethel News. Shalom Jemaat Allah, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di gereja kami. Kami senang Anda beribadah bersama kami. Bersama saya Miss Tanti akan menyampaikan informasi Bethel News kali ini. Shalom jemaat yang terkasih, gereja pertama kali terbentuk ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Begitu luar biasanya kuasa Roh Kudus yang hadir dan mengurapi setiap orang yang menantikan Dia. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam acara pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 serta tanggal 22 sampai 27 Mei 2023. Waktunya pukul 19 sampai 20.30 WIB. Tempatnya di GBI Bethel Bandung. Ada para hamba Tuhan dari tim pastoral dan tim menara doa 1200 GBI Bethel Bandung akan hadir melayani dalam acara tersebut. Marilah ajak teman dan keluarga Anda untuk merasakan kasih dan kehadiran Roh Kudus yang akan mengubah dan memimpin kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada apa nih? Banyak polisi. Yonas. Apakah Anda ingin menyampaikan pesan dalam bentuk video? Atau apakah Anda ingin membuat film dengan teknik yang baik? Ini Floriko.
Kami mengundang Anda untuk mengikuti diskusi pembuatan film yang berjudul Suatu Hari Nanti. Acara ini akan dilaksanakan di GBI Bethel Mekarwangi pada tanggal 25 Mei pukul 18.30 dan hadir sebagai pembicara perwakilan dari Sony Indonesia dan Pijar TV. Tuhan, ini Sonde adil. Papa mohon, maksud Bapak antar kakak kok. Saya nggak beta bilang suruh teganggu beta lagi. Acara tidak akan dikenakan biaya, namun diperlukan pendaftaran sebelumnya melalui link berikut. Tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda segera untuk menambah wawasan. Bagi Anda yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengajak Anda bergabung dalam ibadah umum GBI Bethel Bandung dengan Gembala Sidang Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan pilihan jam ibadah berikut ini. Shalom, saya mengajak saudara untuk mengikuti ziarah ke Holy Land. Kita akan berdoa di Getsemani, kita akan melakukan baptisan di Sungai Yordan dan juga peneguhan nikah di Kana. Ada 2 rute yang akan dilakukan pada bulan Oktober, yaitu Mesir, Israel, Yordania bersama dengan PDM Jessica Elizabeth. Sedangkan saya akan berangkat ke Israel dan Yunani termasuk Santorini. Tapi di Israel kita akan bareng-bareng. Daftarkan diri saudara segera karena seat sangat terbatas sekali. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, pembangunan The Journey sedang berlangsung. Kami mengajak semua jemaat untuk mendukung dalam doa agar semua proses berjalan lancar. Bagi Anda yang ingin mendukung dalam dana, dapat mentransfer melalui rekening berikut. GBI Bethel Bandung selalu memberikan layanan terbaik kepada Anda. Dan untuk memudahkan Anda mendapat pelayanan dan informasi, tersedia formulir dalam website. Mencakup bermacam-macam layanan yang sesuai dengan keperluan Anda. Akses melalui gbibethel.id/layanan. Kami akan selalu hadir untuk Anda. gbibethel.id/layanan. Sekian Bethel News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati pada ibadah kali ini, amin. Karena itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita percaya Yesus yang naik mempersiapkan tempat bagi kita, akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan kita tidak menjadi orang-orang percaya yang diam, pasif, menunggu, tetapi tadi dikatakan aktif untuk menjadi saksi. Kalau kita punya info tentang tempat kuliner terbaru, kita enggak berat hati untuk sharing itu kepada semua orang, saudara. Kalau kita punya berita tentang juru selamat yang akan memberikan kepada kita hidup kekal, dan kita enggak sharing kepada orang lain, saya rasa ada yang keliru dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menunggu, menanti kedatangan Tuhan bukan dengan diam, tetapi dengan aktif menjadi saksi. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah menuntaskan karya-Mu, karya keselamatan. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ke surga.
Dan Engkau menyediakan tempat bagi kami sekarang, dan pada saatnya nanti Engkau akan datang kembali untuk menjemput setiap kami yang percaya kepadamu. Dan sementara kami ada di dalam waktu menantikan Engkau datang kembali, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus memberitakan kabar sukacita. Karena ada Roh Kudus yang menolong kami, mendorong kami, memberikan keberanian kepada kami untuk menjadi saksi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Dari awal sampai akhir Tuhan sudah pimpin dan berkati. Dan kami percaya Engkau memeteraikan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk Pak Rubin dan Om Julius, Gembala Sidang dan Pembina kami. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hamba-Mu ini, dimanapun mereka berada, melayani. Tuhan urapi dengan urapan yang berlipat ganda, menjadi berkat dimanapun mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh keluarga, berkati juga gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai gereja-Mu di tempat ini untuk terus menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan memohon berkat Tuhan turun dan melimpah atas kami. Kami angkat kedua tangan kami sekarang. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa Surgawi. Kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus yang senantiasa baru di dalam kehidupan kita. Berkat Allah Tritunggal yang menjadikan kita saksi-saksi yang setia. Terimalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya mari katakan, amin. Tuhan memberkati.